Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa saya untuk saudara. Saudara dijauhkan dari virus corona. Saudara dijauhkan dari sakit penyakit. Saudara senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan mengalir melimpah dalam rumah tangga saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Bahkan keluarga saudara senantiasa ditutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada kuasa kegelapan yang akan menyentuh kehidupan keluarga saudara. Haleluya. Saudara, firman Tuhan di dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dan tema pembelajaran firman Tuhan hari ini adalah banyak menabur, banyak memperoleh berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk senantiasa bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Memiliki keberanian untuk membagi berkat. Ini tidak gampang, saudara. Dan kebanyakan manusia akan sulit mempraktekkan ini. Tetapi ketika kita sudah ada dalam pimpinan Tuhan, saya yakin dan percaya, walaupun dalam bentuk keterbatasan apa yang ada di dalam diri kita, kita pun bisa tetap memiliki kerelaan hati untuk berbagi kepada sesama. Kalau secara hukum ekonomi, pengeluaran sedikit otomatis akan mengalami akan mendapatkan keuntungan di dalam dunia dagang saudara. Ataupun dalam sebuah perusahaan, operasional sedikit, tetapi usahanya semakin mendapatkan keuntungan, otomatis keuntungannya akan banyak. Tetapi ketika dalam firman Tuhan ini kita mendapatkan sesuatu yang berbeda. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Artinya ketika kita banyak melakukan kebaikan karena cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan sesama, sehingga kita memiliki kepedulian, kita memiliki kasih, kita punya empati kepada orang-orang yang memerlukan bantuan kita, saudara. Dan ketika hati kita sudah terbiasa untuk menjadi saluran berkat, saudara jangan pernah khawatir dan takut. Saudara tidak akan kekurangan, karena ini firman Tuhan. Saudara justru akan memperoleh banyak berkat, dan saudara diberkati secara berlimpah-limpah. Kenapa teks firman Tuhan ini saya angkat, saudara? Hidup saya sebagai pelayan Tuhan, hidup saya cuma mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Ketika dalam pelayanan saya tidak pernah hitung-hitungan dengan apa yang saya punya, baik itu keuangan ataupun semua fasilitas yang bisa saya gunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saya tidak pernah saya tidak pernah membeda-bedakan jemaat. Walaupun jemaat yang secara ekonomi pun di bawah, saya menghargai sama dengan jemaat yang punya kelas ekonomi menengah. Saudaraku, firman Tuhan ini sudah saya alami. Ketika saya berani melangkah untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, maka Tuhan memberikan kelimpahan kepada saya yang tidak pernah saya bayangkan ketika waktu saya menabur. Ketika seiring berjalannya waktu, ketika saya menerima kebaikan, menerima berkat dari Tuhan, ternyata benar firman Tuhan. Siapa yang menabur pasti akan menuai. Saudara,
Saya punya sebuah pengalaman ketika sedang melayani jemaat di perintisan. Ibadahnya di rumah jemaat, saudara. Dan jemaat ini anaknya sedang sakit. Saya pada waktu itu masih mahasiswa teologi. Tentu uang di dompet saya nggak terlalu banyak, saudara. Pas-pasan. Saya berpikir, nanti kalau saya pulang, perasaan saya di dompet ada 100.000, ada 50 ribuan dua gitu, saudara. Saya akan bagi dua. 50.000 saya kasihkan kepada jemaat untuk meringankan, 50.000 untuk pegangan di dompet saya. Karena dari tempat pelayanan itu ke tempat rumah saya, saudara, perjalanan sekitar 1,5 jam. Dan itu melewatin hutan-hutan, saudara. Jadi pikiran saya, uang itu kalau seandainya terjadi kempes ban mobil, itu bisa untuk tambal ban. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika ibadah sudah selesai dan kami mau pulang, saya membuka dompet. Ternyata bukan uang 100.000, bukan bentuk pecahan 50.000 dua, saudara. Yang ada di dompet saya ternyata uang satu pecahan 100.000 satu lembar dan uang 7.000 rupiah. Tentu saya diperhadapkan untuk memberi apa tidak. Tetapi saya berpikir, kalau saya tidak berikan sekarang, saya akan berikan mungkin nanti lain kali, belum tentu berguna. Justru jemaat ini memerlukan dalam situasi ketika anaknya sakit. Ya sudah, saya berikan satu lembar 100.000 itu. Saya yakin tidak akan terjadi apa-apa nanti di jalan ketika saya pulang. Puji Tuhan, tiba di rumah dalam keadaan baik, semua karena pertolongan Tuhan. Ini salah satu contoh. Banyak hal lagi yang sering saya lakukan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara. Saya tidak pernah berpikir nanti Tuhan akan membalas dalam bentuk seperti apa. Yang penting ketika saya bisa melihat orang yang membutuhkan dan saya rela melakukan itu. Dan seiring berjalannya waktu, saudara, hidup saya senantiasa diberkati oleh Tuhan, tidak pernah kekurangan. Bahkan saya bisa ke Australia 5 kali, saudara, tanpa beli tiket. Itu kemurahan Tuhan. Di Australia, dari sepatu, baju, celana, parfum, apa yang tidak pernah saya pikirkan, uang saya terima. Dari sini saya melihat, ketika kita memberikan berkat kepada orang yang membutuhkan dengan keikhlasan hati kita, ternyata Tuhan memperhitungkan. Cuma masalahnya kita tidak tahu waktunya kapan kita menuai itu, saudara. Tetapi yang pasti, berkat pasti disediakan kepada saya dan saudara ketika kita mau berbagi kepada orang lain. Oleh karena itu, saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memotivasi kita untuk senantiasa rajin berbagi. Dan saya yakin dan percaya ketika kita membagi berkat dengan ketulusan hati kita, dengan keikhlasan hati kita, tanpa paksaan, kesadaran kita karena ada orang yang perlu dibantu, maka firman Tuhan berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Pasti Tuhan menyediakan juga berkat bagi kita. Sebab Tuhan tidak pernah berutang. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.
ku lihat perbuatan tanganmu, sungguh kau Tuhan yang setia. Bila ku ingat kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah habis sepanjang hidupku. Perawat cantik ini lagi kerja keras membungkus sembako untuk bisa dibagikan. Terima kasih Kak atas bantuan tenaganya ya. Tuhan memberkati studimu, masa depanmu, selalu juga jadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita bekerja untuk Tuhan, maka kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, dan pertolongan Tuhan selalu menyertai anak-anak Tuhan. Semangat melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya ya. Tidak boleh hanya sekedar cantik, tapi harus cinta Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Nanti siap dibagi. Ya, persiapan baksos karena Malang hari Minggu tanggal 17 Mei akan diadakan PSBB. Jadi ini rencananya bagi tanggal 18 tapi karena 19 tapi karena PSBB akhirnya buru-buru mempersiapkannya di tadi. Tapi puji Tuhan, semua barang-barang dari minyak, Indomie, beras, semuanya bisa ada. Jadi besok udah mulai siap meluncur ya untuk bagian panitia ini. Nadia Sebani ya, cukup 1 lembar aja Kak. Kalau banyak uang nanti bisa lebih